Aslinya ibu-ibu semuanya, yang namanya kehormatan seorang muslim itu tinggi betul di sisi Allah. Apalagi darahnya, subhanallah. Tidak boleh ada satu orang pun yang membunuh atau menghilangkan kehormatan orang lain dengan tanpa hak. Bahkan dalam hadis dikatakan, hilangnya satu orang muslim karena dibunuh lebih berat dibandingkan hilangnya dunia beserta isinya. Saking pentingnya kedudukan kehormatan orang muslim. Tidak salah kecuali karena 3 hal. Yang pertama adalah as-sazi bizani, yaitu apa? Orang itu kalau sudah bersuami beristri kok berzina, itu di dalam Islam hukumnya diapain? Dirajam. Dirajam itu artinya apa? Ditanam tubuhnya. Kalau zina muhson yang sudah bersuami istri itu ditanam di tanah separuh badan, dilempari dengan batu, nggak boleh batu yang besar. Kalau batu yang besar sekali mati, dengan batu-batu yang kecil sampai mati. Itu hukumannya. Ngeri buatan niku? Mengerikan. Aslinya darah seorang muslim itu sangat terhormat kecuali 3 dosa. Dosa yang pertama adalah jikalau orang sudah bersuami beristri kok kemudian berzina, maka dia dihukum rajam. Subhanallah, ibu-ibu semuanya. Saya katakan ke ibu-ibu tadi ini, jangan ceritakan ke suami. Tugas panjenengan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup sampai akhir hayat. Sebab apa? Fitrah manusia yang masih lurus, kalau tahu istrinya, saudara perempuannya kok dizinai oleh orang lain, pasti ingin menghilangkan nyawanya. Makanya Islam itu mengakomodasi fitrah manusia. Di dalam sejarah ibu-ibu semuanya, tidak satupun hukum rajam itu disebabkan karena ketangkep, itu nggak ada. Tapi karena lapor sendiri ke Rasulullah SAW. Padahal lapor itu bukan sunnah, ibu-ibu semuanya. Katakanlah di Indonesia sudah ditegakkan hukum rajam, kok jenengan naudzubillah jenengan berzina, nggak ada yang tahu. Kemudian jenengan apakah perlu datang ke hakim? Enggak perlu. Tugas jenengan adalah bertobat. Maka kalau ada orang datang ke jenengan, Bu, saya itu udah berzina, tugas jenengan adalah jangan katakan ke dia, minta ampun kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun orang. Sebenarnya orang itu juga nggak perlu cerita ke saya sebenarnya. Tapi dia mungkin karena mencari solusi. Subhanallah, itu semuanya. Dan saya ngajar seperti ini di banyak tempat. Ada jamaah yang mengatakan, Ustadz, sebutkan dosa apa yang belum. Semua sudah saya. Ada yang seperti itu, subhanallah. Nah, maka ibu-ibu semuanya berhati-hati. Punya anak, punya putra-putri di zaman seperti sekarang ini, yang sangat-sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Jagain itu. Dengan apa jagainya? Dengan sholat. As-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Saya ibu-ibu semuanya, kalau sudah urusan sholat ke anak-anak, bisa ngamuk-ngamuk kalau mereka tinggal atau telat sholat. Makanya tanyakan ke anak saya, kalau subuh sampai telat, saya pasti sudah siapin kabel untuk mukul mereka. Kenapa? Rasulullah bersabda, man sholat subha, barang siapa sholat subuh, fahuwa fi dhimatillah, maka sehari itu dia dijaga oleh Allah. Kita punya anak ibu-ibu keluar karena urusan macam-macam sekolah, di kafe karena mengerjakan tugas-tugas. Sekarang dengan model P5 nih, kalau anak-anak banyak banget pekerjaan, gini apa gini? Akhirnya bertemu dengan teman di kafe, bertemu dengan ini. Bayangkan kalau dia nggak sholat subuh, nggak dijaga oleh Allah. Ada narkoba, ada lawan jenis, macam-macam. Makanya saya dengan istri tegas banget. Pokoknya subuh harus tepat. Subuh harus ke masjid, kalau enggak bapakmu ngamuk. Karena apa? Kata Rasulullah demikian. Barang siapa yang sholat subuh, sebagian mengatakan fi jama'atin, kalau untuk laki-laki, maka fahuwa fi dhimatillah, maka dia dijaga oleh Allah seharian. Bahkan dikatakan di dalam hadis ini mengatakan, barang siapa yang berani-berani menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Bayangin ibu-ibu semuanya. Orang yang berani-berani menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah, dia nanti di yaumil akhir ditelungkupkan wajahnya di yaumil akhir, subhanallah.
saking bermanfaatnya sholat subuh. Maka dijaganya dengan sholat subuh diantaranya. Kita punya problematika yang sama ibu-ibu semuanya hari-hari ini. Remaja kita kalau sudah kelas 11, kelas 12 sudah mulai bucin. Gini bang, kon wengi-wengi turu angel, ora turu-turu nyekeli HP wae. Gini bang, ada yang punya anak kelas 11 12. Isu-isu kontang angel menahi wong turu nih kiri otomatis tang ini angel. Gini bang, maka dijaga ini ibu-ibu. Dengan apa? Dengan sholat. As-sholatu nuron. Sholat itu cahaya. Jadi dengan tindak tadi dari rumah ke masjid doanya apa? Ada doanya nggih? Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Dengan tidak dari rumah. Bismillah. Berdoa, ya Allah jadikan di dalam hatiku adalah cahaya. Wa fil lisani nuron. Perkataan saya cahaya. Di pandangan saya cahaya, pendengaran saya cahaya, di depan saya cahaya, kanan saya cahaya, kiri saya cahaya. Demikian doa menuju ke masjid, ibu-ibu semuanya. Karena memang sholat itu cahaya. Ada seseorang barusan masuk Islam, ditanya sama saya, kenapa jadi masuk Islam? Saya itu melihat orang sedang sholat bercahaya. Yang kita yang Islam saja mungkin nggak melihat seperti itu, ya. Tapi ini orang masuk Islam gara-gara seperti itu. Namanya Pak Bambang, barusan aja. Masya Allah ibu semuanya. Kemudian yang kedua, yang menjadikan orang darahnya menjadi halal itu adalah an-nafsu binafsi. Adalah nyawa dengan nyawa. Ini. Coba ibu semuanya. Jangan punya anak, lahir berat, disusuin, disekolahin anak TK, diberikan baju-baju yang bagus. SD, SMP, SMA, kuliah mahal, jadi dokter, tiba-tiba dibunuh oleh orang lain. Apa yang ada di dalam pikiran jenengan? Apa coba? Pengen buatan jenengan hikayat hilang nyawa dibalas nyawa, begitu enggak kira-kira? Secara asal begitu, persoalan memaafkan persoalan lain. Tapi yang namanya syariat Islam itu memfasilitasi fitrah manusia. Walaupun kalau memaafkan boleh walinya. 3 hak yang dilanggar ketika orang membunuh orang lain. 1 haknya Allah. Allah yang kasih hidup, dia yang cabutin tuh. Hak yang kedua hak walinya, kita sebagai orang tuanya. Subhanallah, digedein tahu-tahu dibunuh, ditusuk, subhanallah. Boleh memaafkan dengan cara apa? Membayar diat 100 ekor unta. Kalau 1 unta harganya 100 juta, berarti 10 miliar tuh minimal. Itu pun kalau walinya mau. Dan hak yang ketiga adalah hak yang dibunuh. Besok di yaumil akhir, inilah dosa yang kali pertama diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh yang diurus pertama apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salat, min amalihi as-salat. Adapun amal soleh yang kali pertama diurus oleh Allah nanti di yaumil akhir adalah sholat. Adapun dosa yang pertama diurus adalah dosa karena menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan kehormatan orang lain. Bayangkan jenengan sudah lolos, punya pahala sekian, tahu-tahu jenengan mau masuk surga. Sebentar. Kamu dulu ngegibah saya kamu. Berhenti kita di situ, subhanallah. Dan waktu itu rupiah nggak laku. Yang laku pahala dan dosa. Dosa ku oke tak belikin yang kue yo. Ini namanya orang bangkrut. Subhanallah semuanya. Jadi kehormatan seorang muslim itu besar di sisi syariat. Jangan sampai jenengan pulang meninggal dalam kondisi jenengan punya masalah dengan orang lain, berat hukumannya. Jenengan pulang kepada Allah dengan segunung dosa, masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau jenengan punya masalah sesama manusia, repotnya pol-polan. Sebab nopo mereka butuh dengan pahala jenengan. Nanti kita akan dikumpulkan di lapangan namanya kontoro sebelum masuk surga. Dibersihkan seluruhnya dulu di situ. Jenengan dulu, ceritani saya kok dulu. Sekarang selesaiin sekarang. Gitu. Jenengan punya hutang sama saya, selesaiin sekarang. Apalagi gibah, subhanallah. Subhanallah. Maka ibu-ibu semuanya, yang namanya Islam itu mengakomodasi perasaan kita. Nah itu 2 di antara 3 yang menyebabkan orang bisa dihilangkan nyawanya. Nah ini tugas pemerintah, bukan tugas kita.
Maksudnya kalau ada orang zina di sini misalnya, oh zina pateni baik, bukan seperti itu. Itu tugas pemerintah. Tetapi secara hukum orang yang berzina sesungguhnya seperti mayat hidup. Karena hak hidupnya sebenarnya sudah dirajam, subhanallah, itu semuanya. Dan ini saya sampaikan di awal untuk menjadi pengingat, karena belakangan ini kok koyok murah mentoh nyowo, gini apa nggih? Pendak-pendak saja mono berita bocah dipateni, penjual gorengan diperkosa dibunuh, ibu-ibu ketemu di lemari, ibu-ibu ketemu di dalam koper, subhanallah. Gini apa nggih? Santriwati 9 diperkosa sama gurunya, la ilaha illallah. Kok murah men kehormatan kaum muslimin? Makanya kita berdoa ibu-ibu. Pokoknya pesankan ke anak-anak as-sholatu nuron. Sholat itu cahaya, jagain pokoknya dengan sholat. Kita sedang belajar fikih sholat hari ini. Jadi kan sudah lihat video yang lalu, yaitu tentang di bab apa? Syarat sholat. Sudah disebutkan beberapa nggih. Sekilingan buatan. Sebenarnya tadi mau saya share ulang sebenarnya kita itu biar dengan lihat dulu sehingga jadi nyambung. Karena sudah berapa bulannya? 2 bulan yang lalu nggih. 3 bulan. Jadi itu pengingat ibu nggih, kita sama-sama jagain keluarga kita, anak kita dengan saya nggak bisa memberikan solusi yang lain kecuali itu ibu-ibu semuanya. Karena saya juga mendidik anak-anak sama, problematika sama. Anak-anak kita zaman sekarang nggak bisa, oh, orang entuk tulan, nggak juga bisa begitu, gini bang. Orang entuknya ke HP lah, sekolahannya kan kudu nganggo HP, gitu. Saya telepon ke bu gurunya, bu, emang harus pakai HP? Iya pak, harus pakai HP. Ya, terus gimana? Kita udah nggak bisa lagi mengendalikan. Padahal HP isinya apa? Semuanya ada. Orang tua kalah pinter. Jenengan pinter men sekolahnya tetap kalah karo HP jenengan. Gini bang. Anak-anak kita jauh lebih canggih dengan HP itu. Subhanallah. Kita bermohon kepada Allah, semua yang hadir sore hari ini anak-anaknya dilindungi oleh Allah. Rajin sholat, menjadi anak-anak soleh yang menjadi kebanggaan orang tua. Yang jikalau nanti kita meninggal, insya Allah kita didoakan oleh mereka. Insya Allah. Ibu-ibu semuanya kita akan tua. Kita akan sampai pada kondisi di mana kita sudah tidak mampu lagi ini itu. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh sehingga bisa menjadi pengganti ketika kita sudah tua, insya Allah. Sementara banyak juga orang tua yang anaknya 5, giliran sepuh. Orang sing iso ngopeni, si jini yang Amerika, si yang Belanda. Kemarin saya ngobrol sama jamaah, subhanallah ibu. Sugih nih, sugih banget nih. Cerita ke saya putranya pinten bu? Gangsal, Ustaz. Iya 5. Yang 3 kerja di Cina, yang 1 di Jepang, yang satunya di Los Angeles. Dan jangan kali sinten teng griya, ya sama suami sudah mulai sakit-sakitan. Dikabari, "Nduk, bapakmu loro, aku yo gek sibuk, mak." Nanti kalau dia mati juga anaknya lagi sibuk. Subhanallah. Maka ibu semuanya dari sekarang pikirin tuh. Dari sekian anak mana yang akan hidup dekat dengan jenengan. Subhanallah. Saya menyaksikan kayak gini kenapa? Karena saya ngajar di banyak tempat yang banyak diantaranya anak-anaknya secara finansial sukses, pendidikannya sukses, doktor, tapi subhanallah bapak ibunya merana menderita. Ada yang buka usaha, lah jenengan usaha gini apa? Jadi kesibukan daripada stres. Coba. Kalau dia punya ilmu sebenarnya enak, harta sudah banyak, ngapain mending ngaji. Berpikir untuk umat, insya Allah sehat. Insya Allah. Kemudian yang kedua ibu semuanya, sebelum masuk ke fikih sholat lanjutkan, saya ingatkan tentang kecerdasan kita sebagaimana biasa, yaitu mengingat banyak tentang kematian. Quran surah Ali Imran ayat ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum liyaumil qiyamah. Dengan kematian itulah jenengan akan mendapatkan balasan yang sempurna. Maka ibu-ibu semuanya yang hadir sore hari kalau ditanya, kapan toh aku istirahat? Nanti kalau kita sudah meninggal ibu-ibu. Seorang muslimah itu istirahatnya nanti kalau kakinya sudah meletakkan kakinya di sorga. Sekarang itu bukan waktu istirahat, bukan kaum muslim, untuk orang muslim bukan. Sekarang waktunya untuk beramal soleh,
hari ini ibu-ibu semuanya di hadis disebutkan bagi orang muslim itu di dunia adalah waktunya beramal soleh, bukan waktu dihisab. Nanti akan ada waktu dihisab tanpa amal soleh. Makanya dengan hari ini tuh capek amal soleh. Tadi disebutkan di awal, setiap nikmat yang jenengan terima dari Allah itu fasilitas agar panjenengan itu bisa tegak ibadah. Contoh, jenengan diberi sehat, dengan sehat jenengan jadi sholatnya banyak. Jenengan tahu nggak ibu-ibu? Rata-rata jamaah pengajian saya, ibu-ibu ya, karena WA ke saya, rata-rata mereka sholatnya nggak kurang dari 50 rakaat sehari. Rata-rata mereka. Ya. Karena Pak Imam Ahmad 100, kalau sakit, kalau sehat 300. Ya mulai mikir, oh sholat apa itu oke men. Saya hitungkan sedikit jenengan. 17 rakaat sholat fardu. Mboten bolong toh? Mboten bolong toh pun. Nek niku mau si bolong masalah nih. Jenengan ngaji seperti ini malu kalau sampai sholat 17 rakaat masih bolong. Sampun ngantos bolong. Ini kadang-kadang perempuan bisa bolong tidak sengaja. Contoh, waktu duhur jam berapa? Jam 12 kurang hari ini. Jam 12 kurang jenengan kemudian ada kesibukan sampai jam 1. Jenengan belum sholat duhur, jenengan head niku pripun, jenengan sok nek mantun kodo mboten. Harusnya kok kodo ning banyak yang enggak. Ini apa nggih? Kalau yang hadir, pada kodo enggak? Banyak kejadian saya tanya ibu-ibu, enggak kodo, saya baru tahu subhanallah. Udah berapa kali? Oh, udah ratusan kali. Ini apa nggih? Ini sering luput ini. Atau saya pernah ceritakan jenengan. Jenengan head rampung jam 11 wengi, jenengan adus saya isu apa langsung adus? Jenengan head rampung head bersih jam 11 malam, apa yang jenengan lakukan? Jenengan mandi nunggu subuh atau malam itu jenengan mandi? Kebanyakan nunggu subuh. Adem je Ustaz, wegamen yo nganggo banyu anget. Ada yang mengatakan enggak boleh banyu hangat, katanya itu air musyammas. Iya, air musyammas itu banyu hangat karena sinar matahari, bukan karena kompor. Di madzhab Syafi'i jenis air ada 4. Salah satunya air musyammas. Air hangat disebabkan karena sinar matahari langsung, bukan karena kompor. Sekali lagi ibu-ibu, jadi jenengan bersuci dengan air hangat itu boleh. Makanya jenengan harus selesai jam 11 malam, jenengan masih waktu isya. Kalau jenengan tidur kemudian subuh baru bangun, berarti jenengan kehilangan satu sholat isya. Subhanallah. Bahaya nggak itu kehilangan satu sholat? Bahayanya pol-polan 500 tahun perjalanan perbandingannya, subhanallah. Nah ini kadang-kadang bolong tidak sengaja. Maka pastikan setiap nikmat yang jenengan peroleh itu fasilitas agar jenengan itu tegak ibadah. Jenengan orang kaya jenengan, ketakdir jenengan kaya raya. Apa waktunya istirahat? Bukan. Jenengan diberi kekayaan supaya kekayaan jenengan menjadi kendaraan menuju surga, bukan kendaraan di dunia saja. Jenengan meskipun kaya raya kan kebutuhan tetap sama toh. Gini apa nggih? Tapi ada ibu-ibu beli tas 500 juta nggih. Nggih nopo niku cobi? Nggih nopo? Nek terus 500 juta iso mabur apa piye? Sementara ada orang mondokin anaknya terlunta-lunta kesusahan SPP-nya. Subhanallah. Jenengan diberi kekayaan maksud Allah agar supaya jenengan dengan kekayaan itu jenengan banyak-banyak bersedekah, bukan untuk kenikmatan diri sendiri. Itu yang namanya bukan waktu istirahat buat kita hari ini. Masih ingat nggih? Orang yang mengingat mati akan cerdas dengan sendirinya karena dimuliakan oleh Allah dengan 3 keadaan. Apa saja itu? Yang pertama, takjilu tobat. Orang mengingat mati pasti langsung tobat. Suk mati, oh jangan tobat, ora mungkin tulan-tulan pun. Ini apa nggih? Akan cepat yang beribadah. Yang kedua, orang mau mati besok jenengan mati sholat terus jenengan. Orang sempat nyusul kali bojone jenengan. Yang ketiga Pak, ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Ridho dengan yang sedikit maksudnya bagaimana? Bagi orang miskin ya sudah ridho. Bagi orang kaya dipakai untuk diri sendiri sedikit, yang lain untuk umat. Ibu-ibu semuanya. Sangat dipahami ibu-ibu?
Jadi sekali lagi setiap nikmat dari Allah harus menjadi fasilitas dengan tegak ibadah. Kemudian dikatakan di ayat yang sama, waman suhsiha anin nar, faman suhsiha anin nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Ali Imran 185. Maka itulah orang yang beruntung. Maksud dijauhkan dari neraka apa? Jenengan tuh hati ini mboten seneng kali sing elek-elek. Arep hibah kelingan la ilaha illallah hibah. Nanti saya diambil pahalanya. Ras itu. Pokoknya hal-hal buruk yang itu enggak suka. Makanya doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata Rasulullah, dan ini doa salah satu doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bayangin Rasulullah doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, jadikan hati ini tetap di atas agama. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Ya Allah yang menguasai hati ini, cenderungkan hati ini untuk hal-hal yang baik, bukan yang elek. Subhanallah Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Ya. Kemudian di akhir ayat dikatakan wamal hayatu dunya illa mataul ghurur. Bahwa setiap kenikmatan yang jenengan terima di dunia itu berpotensi menjerumuskan jenengan. Itu kata Allah, bukan kata saya. Jangan dibuka sendiri. Surah Ali Imran ayat 185. Di akhir ayat dikatakan apa? Wamal hayatu dunya illa mataul ghurur. Setiap kenikmatan yang jenengan terima di kehidupan ini berpotensi menjerumuskan jenengan. Orang diberi sehat terus malah malih dalan teng masjid. Nek lagi lo diundang adzan, coba nek aku sehat, mangkat bareng sehat lali teng masjid. Gini apa gitu? Wong bisa sombong tuh karena kaya raya, karena kedudukannya tinggi. Kedudukannya tinggi dia sombong. Seharusnya kedudukan tinggi untuk fasilitas agar dia bisa menolong orang banyak. Kekayaannya seharusnya untuk menolong orang banyak. Tapi kadang-kadang jadi sombong. Subhanallah. Kadang-kadang orang mengatakan begini, gitu. Pada ngaku sugih wis koncone oke. Karena do nyilihnya aku, nyilihkeun jenengan itu kesempatan gitu. Ala wis disilih engko terus ditakoni ora gelem jawab. Ya ben wae. Urusan kita ngasih. Urusan kita berbuat baik. Dia ngembaliin atau dia uruskan persoalan lain ibu-ibu semuanya. Bahwa ada orang datang butuh jenengan, itulah fasilitas dari Allah supaya jenengan bisa beramal di bagian itu. Kadang-kadang kita menjadi pelit gara-gara setan, ibu-ibu semuanya. Maka sekali lagi, setiap kita pasti akan mati. Maka berhati-hatilah. Quran surah An-Nisa 78 bahwa setiap kita akan dikejar kematian walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun jenengan di gedung yang tebal, walaupun jenengan senam pendak dino, walaupun jenengan pun boten minyak-minyakan, tetap saja kematian akan mendatangi kita. Maka saya ingatkan sore hari ini ibu-ibu semuanya, tolong dijagain betul yang namanya mengingat mati. Mati itu musibah, tapi melupakan kematian adalah musibah yang lebih besar. Karena apa? Mengingat mati sekali lagi jenengan akan cerdas dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita di masa yang lalu, insya Allah mudah-mudahan masih diingat. Sekarang kita melanjutkan tentang syarat sholat. Dulu sudah saya bahas sampai menutup aurat. Baru prolog-prolognya. Jadi ada 9 syarat sholat. Yang pertama beragama Islam. Sudah saya sampaikan dalilnya, yaitu Quran surat apa dulu? At-Taubah ayat ke-17 dan Al-Furqan ayat ke-23. Nanti lihat lagi videonya. Saya tadi sudah lihat lagi videonya, jadi tahu yang terakhir sampai apa. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga mumayyiz. Yang keempat mengangkat hadas. Sudah juga saya terangkan maksud mengangkat hadas itu apa. Maksudnya adalah harus dengan sengaja. Kita sekilingan Yang nomor 5 hilangnya najis. Kalau hilangnya najis ora sengaja tetap sah. Maksudnya bagaimana? Jenengan biasa setiap pagi mandi
besar karena untuk kesehatan. Jarine dokter nek sadurunge subuh adus dadi sehat, maka pendak dino aku adus grujugan. Ini apa nggih? Ada yang dokter di sini? Tenaga kesehatan bilang katanya sebelum subuh kalau nopo adus katanya menjadi sehat. Itu betul itu betul. Maka jenengan punya kebiasaan tiap pagi seperti itu. Suatu malam jenengan diajak berhubungan sama suami panjenengan, kemudian jenengan berhubungan, kemudian jenengan adus biasa dengan sholat subuh. Sholat subuhnya kepake mboten? Kepake enggak sholat subuhnya? Kalau jenengan mandinya mandi biasa karena pendak dinoet adus, jenengan mboten sah sholat subuhnya. Makanya kata-katanya Pak, mengangkat hadas hanya akan sholat subuhnya jenengan sah ketika jenengan adus pada waktu itu niat, ya Allah saya niat untuk mengangkat hadas besar, bukan mandi harian. Paham ibu-ibu semuanya? Paham ya? Maka kata-katanya mengangkat, ya, mengangkat, berarti kan kedah sengojo niku. Beda dengan hilangnya najis. Ibu-ibu misalnya jenengan pakai gamis, kena telek, kena najis, kemudian jenengan lewat tempat atau kehujanan, najisnya hilang, sah untuk sholat buatan bajunya. Sah nggih, walaupun tidak sengaja hilang. Paham bedanya nggih? Nek mengangkat hadas, kalau jenengan mandi atau kerujukan, kalau jenengan nggak niat tetap nggak hilang hadasnya. Maka hadas adalah status hukum atas badan. Ketok buatan hadas. Ketok buatan ketok jenenge status hukum nggih. Ya, amrun iktibariun. Perkara yang tidak terlihat sebagai status badan. Nek enten hadase salate rusak. Niku ora ketok. Ning nek boten diangkat jenengan sholatnya mboten kagem. Makanya dulu kita sudah bahas sedikit. Nanti kita akan perdalam bagian itu. Kemudian menutup aurat jika mampu sikelingan nggih. Sikelingan nggih. Menutup aurat jika mampu. Berarti nek mboten mampu angsal mboten sholat mboten nganggo aurat, mboten tutup aurat. Kalau nggak mampu, boleh ya? Boleh nggih? Boleh. Di penjara orang gimana? Adzan zuhur dengar dia mohon maaf, diwudoni kali sipir, diikat. Nggih. Maka dia tidak wudu, tidak pakai baju, tetap sholat, bukan? Tetap sholat, karena tetap wajib. Tapi jenengan kamar dewean, pehrano wong, jenengan wudu sholat, sah, bukan? Bukan sah. Orang kayak wong wis tak tutupi kabeh. Aku sholat nang klambi, panas di zaman saya ini. Sah, bukan? Enggak sah. Sebab apa? Ini syarat menutup aurat jika mampu. Jenengan mampu. Kemudian yang berikutnya adalah masuk waktunya. Nah ini penting ibu-ibu semuanya. Di Jogja kebetulan salah satu organisasi yang besar itu Muhammadiyah itu membedakan waktunya di subuh terutama. Selisih hampir 10 menit loh. Makanya kalau tidak mau cari aman sebenarnya ya ikut yang mundur. Kalau ada perselisihan cari yang paling aman. Karena sholat tidak sah kecuali sudah masuk waktunya. Jadi ibu-ibu perhatikan ini. Anak-anak ini harus diberitahu ini. Sholat hanya sah di atas waktunya kecuali ada udzur syar'i. Contoh, jenengan sholat subuh jam 3 sah boten? Boten sah. Sebab apa? Belum masuk waktunya. Sekarang sholat subuh jam 10 esuk sah boten? Tergantung. Kalau jenengan tadi waktu subuh sudah bangun jenengan lalai dolanan HP, tekan lewat waktu nih, boten sah sholat jenengan. Tapi kalau jenengan kesel banget barelungan, tangine jam 8, maka itulah waktu subuh jenengan. Paham? Nah, itu. Ini penting ibu-ibu nggih. Nah tentang masuk waktu saya nggak perdalam karena apa? Ada titit nih kalau. Sebenarnya aturannya itu luar biasa banyak. Dan masing-masingnya punya makna. Masing-masingnya punya makna. Apa sholat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sholat duhur. Jadi sholat al-ula, sholat yang pertama Rasulullah SAW sholat duhur. Makanya saya menghitung putaran waktu dengan waktu duhur. Jadi wong ngitung sedinten pinten sholat ini dari duhur mulai. Ibu-ibu semuanya kalau sudah ngaji, ini saya hitungkan. Duhur jenengan datang. Kalau ke masjid, jenengan datang sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian sholat qobliyah duhur 4 rakaat, 2. Sholat duhurnya 4 rakaat. Sholat pada duhur 4 rakaat, 2. Pun pinten niku?
14. Kemudian sholat taubat biasanya, saya juga menambah itu. Rumong soe sinde dosa misalnya, sehari yang lalu mungkin kalimatnya nggak pas. Saya berdoa bermohon kepada Allah, kemudian sholat taubat 2 rakaat, 16 rakaat, waktu duhur maupun pun 16. Datang waktu asar 4 rakaat sebelum asar. Tadi ini asar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar maka mendapatkan rahmat Allah. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur maka diharamkan masuk neraka. Masya Allah, sobat. Dahsyat bukan? Sing sinten kemawon jenengan semua. Kalau jenengan mampu menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, diharamkan neraka buat jenengan. Neraka buatan pun kali jenengan. Artinya apa? Itu yang saya katakan ibu-ibu. Kalau jenengan mau jagain anak, bantu tuh dengan sholatnya. Sebab kalau dia jaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, berarti dia nggak bakal tuh anak kita zina, nggak mungkin. Nggak bakal mau pacaran, dijagain sama Allah. Sebab haram buat neraka buat dia. Ibu-ibu semuanya. Ustad, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, ini duhur ora piye? Ayo jenenge ngawur nek niku. Ini bicara sholat sunnah berarti yang wajib pun rampung. Nggih. Paham ibu-ibu? Bayangin ibu-ibu. Jadi masuk waktunya. Kemudian menghadap kiblat. Ini juga penting ibu-ibu. Zaman sekarang mudah karena masjid banyak, Kompas ada. Hal ini menjadi sebab kalau jenengan berdua perjalanan, jenengan kebetulan menemui sebuah tempat yang jenengan bingung menentukan kiblat. 2 orang. Satunya mengatakan kiblatnya rono, si jene mengatakan kiblatnya rono. Maka 2 orang ini tidak boleh saling menjadi imam dan makmum. Karena syarat yang 9 ini harus ada pada diri imam. Nek imam kehilangan satu syarat, boten sah sholatnya, jenengan ikut nggak sah. Contoh, menutup aurat, contoh. Pemuda-pemuda 5 orang, saya ceritakan ke jenengan. Tahu-tahu yang satu maju ke depan sholat. Ketika sholat, ruku, sujud, ketok, celana dalamnya, batal boten imamnya? Batal, niku kehilangan syarat, yaitu menutup aurat. Berarti makmumnya, pripun makmumnya? Batal, dia harus misah, namanya mufarokoh. Kudu sholat dewe-dewe, pindah niat, langsung saya pisah dari imam, namanya mufarokoh. Demikian juga kiblat. Nek si jenis kepercayaan kiblatnya rono, si jenis rono, berarti kalau ini saling jadi makmum boten sah. Jadi menghadap kiblat. Yang ke-9, niat sebagian memasukkan ke rukun, sebagian memasukkan ke syarat. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, ibu-ibu semuanya, sekarang saya mengambil hari ini tentang hadas kecil. Tentang hadas kecil. Sebelum sampai ke situ harus dibedakan ibu-ibu antara najis dengan hadas. Kalau hadas itu status hukum, berarti boten enten volumene, boten enten ambune, boten ketok Tapi kalau najis iso diambu, ketok, ono wernone. Paham ya? Kalau najis terkait dengan badan, pakaian dan tempat. Kalau hadas terkait dengan apa? Status badan. Jadi dengan ngentut ketok mboten? Mboten ketok, memang warnane abang wong. Tapi jenengan berhadas, yang jenengan sholat mboten kagem. Sangat dipahami ya? Nah, sekarang apa yang membuat orang berhadas kecil? Apa saja yang membuat jenengan wudune batal? Nawakidul wudu, pembatal wudu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan bubur, dari depan dan dari belakang. Termasuk diantaranya kuif. Sebagian ulama mengatakan batal. Kuif apa kuif ibu-ibu? Ngentut saking vagina. Ibu-ibu yang sudah hamil, punya anak mesti pernah mengalami. Gini mau purput saking vaginanya jenengan. Ini namanya apa? Kuif dalam bahasa syariat. Di madhab syafi'i ini batal, di madhab syafi'i. Tidak di madhab lain. Maka kalau hati-hati jenengan mendingan wudu mawon. Kalau jenengan kok purput wudu mawon. Ini bukan cerita porno, ini cerita syariat. Saya kalau sama istri saya di rumah itu diskusi kayak gini biasa mawon. Karena memang ini harus diketahui. Jadi yang pertama berarti kencing, buang air besar dan kentut.
termasuk nek jenengan buang air besar emas tetap mawon batal nggih. Oh, jenengan wong sekti. Nggih, ke belakang keluarnya emas tetap batal mboten? Batal tetap nggih. Tetap batal. Aku sekti, kencingku susu, Ustaz. Batal ora? Batal. Tetap batal nggih. Jadi, ini dalilnya pada Quran surah Al-Maidah ayat 6, dalil umum tentang bersuci. Nah, ini jangan baca di rumah karena waktu kita terbatas nggak mungkin disebutkan secara detail, yaitu di bagian kalimat au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau jenengan barbar wae sekang ghaid. Ghaid itu dalam bahasa Arab artinya tanah yang rendah. Arti majasnya adalah kakus. Artinya sebenarnya ghaid itu artinya tanah yang rendah. Bahasa majasnya alias tempat buang air besar alias WC. Nggih. Di sini katakan atau panjenengan nembe mawon rampung saking kakus barno apa nek saking kakus nek mboten nggih pipis. Ini menjadi dalil bahwa kencing dan buang air besar itu menjadikan jenengan batal wudunya. Nggih. Jadi sekali lagi al-ghaid dalam bahasa Arab artinya tanah yang rendah alias kakus. Kemudian dalil untuk kentut bahwa kentut itu membatalkan. Jadi jenengan ngaji, ibu-ibu semuanya harus ngertos apa toh kok jenengan melaksanakan ibadah. Namanya dalil namanya. Karena apa? Jenengan akan diterima amalannya jikalau jenengan punya dalil yang mendorong. Ingat Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sebuah amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, fahuwa radun, ditolak oleh rasulnya. Makanya jenengan harus tahu persis. Oh, kentut ki batal. Oh, apa tuh dalile? Dikatakan sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddo. Tidak diterima sholat seseorang sampai dia tidak diterima sholat seseorang ketika dia berhadas sampai dia bersuci. Ditanyakan, qala rajulun min Hadramaut, ada seorang dari Hadramaut bertanya, ya Abu Hurairah, apa itu hadas? Qala, dikatakan fusaun au duratun. Fusaun iku kentut sing boten muni. Ces, itu namanya apa? Fusaun. Duratun niku kentut sing muni. Dut saya meneh niku pun muni ketok. Krungu wong kabeh krungu. Kowe batal to. Najan wong ora krungu nek jenengan ces, tetep batal. Berdasarkan dalil ini maka batal. Tapi jangan juga was-was. Aduh, kok koyo ngeces koyo ora. Koyo ngeces koyo ora. Pernah jenengan merasakan seperti itu? Yang sepuh-sepuh mesti merasakan itu. Allah Akbar. Ngeces apa ora ya? Yang seperti itu jenengan bilang ke diri, mboten ngeces, begitu. Nggih? Paham nggih? Nek jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lah, kok koyo metu koyo ora iki, koyo ora ngene titik. Katakan pada diri jenengan, ora batal aku selesaikan sholatnya. Kapan jenengan harus wudu? Ketika sebelum sholat. Sebelum sholat, aku ketemu rada ngentut iki. Daripada ragu-ragu jenengan wudu. Tapi ojo pun wudu maring buri nembe rampung beberapa langkah koyo ngentut meneh wudu meneh koyo niku setan. Penyakitnya namanya apa? Was-was. Ini penyakit Ibu. Saya itu menangani orang was-was itu banyak, ibu-ibu kebanyakan. Itu penyakit. Makanya ada keringanan untuk orang was-was. Jadi kalau jenengan termasuk orang yang gampang was-was, ono telek cicak telu nono, aduh, salatku rasah. Orang was-was begitu, tinggal pindah kok ribet men. Itu nggih. Tapi kalau orang was-was stres, nggih. Seperti itu. Apalagi sholat asar. Yang sholat, jikalau sholat itu ditinggal, hapus seluruh dari pagi sampai sore. Aduh, sholat asar kok sah apa raya. Ini kan jadi masalah. Gini bang, nggih. Makanya ada syariat khusus nanti untuk yang was-was. Syariat ini untuk umum. Jenengan nanti kalau jenengan termasuk yang was, tanya langsung ke saya. Nanti boleh lewat WA. Ustadz, saya termasuk yang was-was. Jangan simpan nomor HP saya. Nanti saya kasih caranya untuk menghilangkan was-was. Jadi itu dalilnya, nggih. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah kencing, buang air besar dan kentut. Nggih. Yang kedua,
keluarnya mani, wadi dan madhi. Air mani yaitu air yang keluar beserta dengan ketika jenengan berhubungan suami istri. Itu air mani. Apa hukum air mani? Hukumnya suci, tapi menyebabkan mandi janabah. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dikerik. Ini ada air mani nempel di sarung jenengan, kok kering, cukup dikerik. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang praktekan. Beda dengan wadi dan madhi. Wadi dan madhi hukumnya najis, tapi tidak menimbulkan hukum mandi. Hukumnya adalah wudhu. Sangat dibedakan ibu-ibu ya. Apa itu wadi? Cairan putih tebal mirip dengan air mani keluar setelah pipis. Kadang-kadang kalau jenengan pun rampung pipis sok metu cairan putih rodo tebel-tebel nih kok. Itulah yang namanya wadi. Itu hukumnya najis. Bagaimana cara membersihkannya? Dipercik dengan air. Tapi jenengan nggak perlu mandi, cukup berwudu. Kemudian madhi adalah cairan yang berwarna putih pula yang keluar ketika jenengan terangsang. Laki-laki membayang-bayangkan kemudian keluarlah madhi, maka dihukumi batal wudunya. Kemudian madhinya adalah najis, maka celana dalamnya harus dibersihkan. Kalau dipakai maka nggak boleh, tapi tidak menimbulkan mandi besar, cukup dengan wudhu. Kemudian apa dalilnya? Kok madhi dan wadi membatalkan wudhu, termasuk mani juga membatalkan wudhu? Kaidahnya kata ibu-ibu, segala sesuatu yang menyebabkan mandi besar maka otomatis dia juga membatalkan wudhu. Nanti ada 6. Nanti ada 6 sebab jenengan harus mandi besar. Segala sesuatu yang menyebabkan mandi besar otomatis wudhunya yo batal. Saya dipahami? Maka air mani termasuk membatalkan wudhu. Ayo, wong kudu adus. Gini bang, barang siapa yang mandi maka sesungguhnya sudah terangkat hadas besar dan hadas kecilnya. Maka kalau yang ditanya, aku beradus gede mandi janabah kudu wudhu orang boten perlu wudhu. Jenengan mandi besar otomatis jenengan sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Jam berapa bu sekarang bu? Masih ada waktu taksi ya? Masih. Jadi apa dalilnya? Ini dalilnya dari Ali radhiyallahu anhu, menantunya Nabi Muhammad SAW, suaminya Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ali, kuntu rojulan madian. Saya itu, kata Ali radhiyallahu anhu, termasuk orang sing gampang keluar madhi, gampang terangsang. Maka ibu-ibu perhatikan ini saya laki-laki ibu-ibu. Sendirian tuh nih, laki-laki sendirian. Kalau mohon maaf nih. Ini Ali radhiyallahu anhu. Ini Ali loh nih, mantunya Rasul, wong hebat, wong luar biasa saja. Dia mengatakan, kuntu rojulan madian. Saya itu termasuk orang yang gampang banget keluar mati. Berarti apa? Gampang terangsang. Maka kira-kira suami-suami jenengan ya kira-kira begitu. Makanya urusan itu jangan perhatikan betul. Sampai Rasul mengatakan, kalaupun jenengan sedang di atas dapur, lagi masakannya ditinggal, saking memang itu soal besar. Laki-laki kalau nggak segera dikasih nanti mumet ndasene kok. Kenapa saya makan seperti ini? Saya tuh ditelui banyak banget orang tentang itu. Bojo kuwi lho ustajan, dijak alasan wae. Semacam sing kesel sing iki sing layo kok duite sithik. Macam-macam katanya. Wis mumute pol-polan mending aku luwe mancing. Tekane sok ora bali. Subhanallah. Ini ibu-ibu, makanya ibu-ibu. Ini Ali loh ini. Wong hebat mawon mengatakan habis lagi, Bu. Padahal ini baru nggih. Terdengar boten? Nggih, istirahatkan. Nggih. Ya, nggih. Jadi kata Ali radhiyallahu anhu, wa kuntu astahyi an as'ala nabiyya sallallahu, dan saya malu mau tanya kepada Nabi. Sebab nopo? Karena kedudukan Fatimah
istri saya kan anaknya Rasulullah. Masa saya kalau ya Rasulullah sesungguhnya saya itu gampang banget keluar madinya loh. Kan izin. Maka dia memerintahkan kepada Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'asalallahu faqala, kemudian Miqdad bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, yaksilu dzakarahu wa yatawaddo. Maka perintahkan kepada Ali, bersihkan tuh kemaluannya dan berwudulah. Maka ini menjadi dalil bahwa madhi dan wadi itu hukumnya adalah najis karena suruh dicuci. Kata Rasulullah, yaksilu, cucilah tuh dzakarahu, kemaluannya, kemudian wayatawaddo, kemudian berwudulah. Ini menjadi dalil bahwa keluar madhi, keluar wadi, maka harus berwudu dan dicuci. Kalau keluar mani, inzalul mani, walaupun tidak berhubungan suami istri, tetap harus mandi. Suami panjenengan mohon maaf berhubungan dengan aku orang metua bu, tetap atus boten? Tetap atus. Jangan kok sudah masuk, belum masuk saja, kalau keluar maka mandi. Tidak keluar pun kalau sudah masuk masa wajib mandi. Nanti kita bahas di bab tentang hadas besar. Mboten cerita porno niki, cerita tenanan niki. Teng kitabe kados niku nggih. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan al-mani wal madi wal wadyu, amal maniu fahuwal ladzi minhul husla. Adapun mani menyebabkan orang harus mandi besar. Wa amal wadiyu wal madyu faqala aksil dzakaraka au madakiraka wa tawaddu wudu'aka lis salat. Adapun madhi dan wadi maka jenengan bersihkan, kemudian jenengan wudu sebagaimana wudunya ketika hendak salat. Itu nomor 2, nggih. Nomor 3 yang membatalkan wudu adalah tidur lelap. Nggih. Sebenarnya ada 8 pendapat Ibu-ibu. Cuma saya nggak sampaikan di sini karena waktunya terbatas. Saya langsung simpulkan saja. Ada 8 pendapat terkait dengan tidur. Ada bapak-bapak sholat Jumat. Ini batal itu? Batal karena apa? Tidur lelap. Tidur lelap gimana? Tidur yang tidak lagi mendengar suara, tidak merasakan. Jangan jangan pulpen. Ini berarti tidur tenanan. Ini tidak yang turut tenanan. Maksudnya tidur lelap yang pertama adalah tidur yang tidak lagi mendengar suara, tidak terasa benda jatuh, dan tidak terasa air liur keluar dari mulutnya alias ngiler. Meneng wae. Nek ngiler ya. Niku teksi dereng batal. Paham, Ibu-ibu? Jadi kalau ada orang tanya dia, aku mau turu ora langsung ngorok niku turu jenenge. Ngiler ya ampun niku. Berarti pun batal nggih. Baik berdiri maupun berbaring maupun ketika ruku, ketika sujud. Bisa nggak terjadi orang lagi ruku tidur? Bisa Ibu-ibu. Oh, saking keselet. Les turu saged. Saya pernah kejadian. Saya makmum di tahiyat awal. Tahu-tahu pun rampung tahiyat akhir. Saking keselet niku lah. Kok sudah lunga kabeh. Saya masih di tahiyat awal. Itu berarti tidur yang seperti itu maka batal. Kemudian, tetapi kalau ngantuk, masih sadar, masih merasakan apa yang dirasa, masih mendengar lembat-lembat, maka tidak batal. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik. Dalilnya dari Anas bin Malik, uqimatis sholatu wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ditegakkan sholat, meh qomat. Kemudian yunaji rojulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa ja'a fasola bihim. Ingatkan. Suatu ketika udah mau komat, kemudian ternyata Rasulullah itu berbisik-bisik. Yunaji itu berbisik-bisik. Rasulullah berbisik-bisik dengan seseorang. Kok bisik-bisiknya suwe mentu itu orang rampung-rampung. Akhirnya para sahabat itu nunggu, saking nunggu suwe, ketiduran. Ketiduran. Nah, tidur yang dimaksud di sini ketiduran yang masih merasakan sesuatu. Karena begitu Rasulullah datang, langsung sholat, boten kan wudu malih. Boten kan wudu malih. Berarti niku dia tidur tapi tidurnya masih belum tidur lelap. Kemudian dalil berikutnya, karena ashabu Rasulullah SAW, adapun para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya namuna summa yusoluna wala yutawaduna.
suatu ketika tertidur, tapi kemudian Rasulullah suruh mendekatkan sholat. Jadi sekali lagi, ini kan kesannya bertentangan dalilnya. Makanya saya katakan, saya simpulkan langsung, sebenarnya kalau pembahasannya panjang, ini ada 8 pendapat. Ya, ada 8 pendapat tentang ini. Tapi intisarinya adalah, pokoknya batal nek pun lelap. Gitu mawon ya. Kemudian yang keempat, yang batal wudu adalah hilangnya akal karena mabuk. Misalnya dengan punya orang di dekat panjenengan ternyata mabuk, maka dia batal. Pingsan, hilangnya akal karena pingsan atau gila. Hatta yakil. Ada kalimat begitu di hitamnya. Hatta yakil. Wong edan nganti tekan mari meneh. Memang bisa wong edan mari saged. Gendenge 3 dino, marine 5 dino. Saged mboten? Saged, ada orangnya begitu. Kadang-kadang linglung, kadang-kadang gendeng 2 dino, mari 2 dino. Saged. Maka dikatakan hatta yakil. Hatta yakil. Jadi hilangnya akal. Ini termasuk batal. Nomor 5. Sebentar, ibu-ibu. Saya mengatakannya hilangnya akal itu beneran ya, ibu-ibu. Ada profesor doktor, suaminya profesor doktor, istrinya sebenarnya dokter, punya anak 4. Ini saya pernah ceritakan dengan 3 atau 4 setahu saya. Yang nomor 1, 2, 3 pinter kabeh. SMA 1, SMA 3, SMA 1. Sing nomor 4 yang tengah jalan gitu di jalan setiap hari. Kata bapak ibunya, Ustadz, saya bisa duduk seperti ini ngaji dengan jenengan karena apa? Karena saya punya anak yang keempat. Dulu ketika saya punya anak yang nomor 1, 2, 3, saya sombong. Bapak saya profesor, istri saya profesor. Ngopo ngaji lingguhun koyo ngene iki. Tapi begitu saya punya anak yang keempat, yang seperti itu jenengan bisa lihat. Saya sadar pinter bukan dari saya, pinter bukan karena istri saya. Betul-betul murni karena Allah. Itu yang menyadarkan saya. Maka saya paling bersyukur punya anak nomor 4 ini. Anak yang gak normal ini yang menyadarkan saya. Seandainya tidak, saya akan mati dalam kesombongan. Itu loh ibu-ibu. Wa mal hayatu dunya illa mataul hurur. Bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia itu yang berlebihan itu kebanyakan membuat orang itu lupa, ibu-ibu semuanya. Makanya hati-hati dengan sugi-sugi banget, hati-hati. Kalau jangan hati-hati bahaya banget. Jangan sehat-sehat banget terus, hati-hati. Jangan bakal kerepotan. Kadang-kadang sakit satu waktu itu penting supaya dia bisa bersyukur dengan sehat, ibu-ibu semuanya. Yang nomor 5, makan daging unta. Itu batal. Kalau orang tahu Ustaz ini, ya harus tahu. Maksudnya berarti makan daging yang lain tidak masalah. Aku tahu daging, iya daging unta. Berarti yang daging yang lain enggak batal. Maka makan secara asal tidak batal. Dikatakan ya Rasulullah ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Atawaddu'u, apakah saya harus wudu ya Rasulullah ketika saya makan daging kambing? Maka Rasulullah mengatakan qala in syi'ta fatawaddu. Nek panjenengan purun wudulah wudu. Nek panjenengan purun, bukan wajib wudu, bukan. In syi'ta, nek kowe gelem wudu wudu. Kemudian dikatakan qala atawaddu min lahumil ibil. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya makan daging unta? Maka dikatakan qala na'am. Maka betul harus berwudu. Nah beda toh, kalau daging kambing nek arep wudu ya monggo. Nek jenengan berdahar arep wudu ya monggo. Ora ya ora apa-apa. Paham? Ini manfaatnya besar ibu. Nek jenengan lagi wong rame berdahar arep wudu ngantri ketinggalan salat jenengan. Jenengan lagi kumpul-kumpul reunian. Arep wudu lah tempat wudune wemu siji tiri-tiri lah suwimen. Paham ibu-ibu? Jadi mengetahui hukum seperti ini jenengan bisa enak di dalam beribadah. Ora batal. Allah aku mau mangan gitu ayo enak men. Aduh batal apa ora? Enggak batal jenengan. Asal bukan daging unta. Paham ibu-ibu? Yang nomor 6, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Nek perempuan dan perempuan tidak. Laki-laki dan perempuan bersentuhan masing-masingnya sudah balik. Berarti kalau belum balik batal. Laki-laki bersentuhan dengan perempuan anak kecil enggak batal. Saya misalnya pergi ke masjid, ketemu ibu-ibu di pinggir jalan bawa anak kecil lagi, saya dolani pegang-pegang pipinya, batal boten? Perempuan loh, batal boten? Batal jika yang disentuh ibunya.
Paham? Ibu dewa keplai wong malahan. Jadi itu maksudnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau sudah balik. Ini belum balik buatan. Makanya kalau anak SMP itu sudah balik. Guru-guru kalau misalnya bersentuhan bisa batal. Kemudian keduanya telah balik. Yang ketiga bukan mahram. Apa definisi mahram? Mahram adalah yang nggak boleh dinikahi. Paham ya? Mahram adalah yang nggak boleh dinikahi. Ada 21 dalam Quran surah An-Nisa. Ini jangan baca ya. Ada 21 nanti kita kalau jadi sebenarnya kalau waktunya cukup itu dibahas ya, tapi ya karena mepet ya. Jadi bukan mahram ya. Kemudian tanpa penghalang. Berarti nek nyekel nganggo penghalang, niki. Kalau nek mboten nyekel pipine, mung nyekel tangane, gitu. Ya paling-paling mung dikondoni gendit. Suaminya ngamuk paling. Tapi secara hukum mboten batal. Kemudian dalilnya apa? Di dalam Quran surah Al-Maidah saya potongkan aulamastumunisa atau ketika bersentuhan dengan wanita. Tidak batal jikalau mahram. Maka ibu-ibu dari sini kita tahu berarti kalau dengan sentuhan dengan suami batal boten berdasarkan dalil ini. Sebenarnya ada 3 pendapat, tapi saya katakan dari dalil ini dengan batal botennya sentuhan suami istri. Batal boten? Batal kalau menurut dalil ini batal. Batal. Kan mahram adalah yang tidak boleh dinikahi. Iya boten. Berarti istrinya jenengan mahram bukan? Suami panjenengan mahram bukan? Tadinya bukan dan tetap bukan. Jenengan ada ikatan misaqon ghalina, ikatan pernikahan namanya, yang membolehkan beberapa hal, tapi tidak dalam beberapa hal. Maka kata-kata aulamastumunisa di madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i berbeda pendapat. Di madhab Syafi'i pokoknya asal sentuhan dengan istri tetap batal. Madhab Syafi'i yang Indonesia banyak. Tapi di madhab Hanafi enggak, kalau enggak berhubungan suami istri. Di madhab Hambali sentuhannya boten greng, boten batal. Nek dengan istrinya greng batal. Maka kalau mau hati-hati pakai madhab Syafi'i, malah hati-hati. Ustaz, saya pakai madhab Syafi'i lah, terus saya pengen sunnah wudu sebelum sare. Ayo jenengan turunnya aja bareng-bareng. Sebabnya sentuhan batal. Saya sama istri saya, dia turun nganggo madhab apa? Biasanya saya gitu. Madhab Hambali wae ya gitu. Aku cerak-cerak sampean ora apa-apa. Madhab Syafi'i wudu batal meneh. Tanya ke istri saya ini. Saya biasa pakai madhab apa? Bu Titi kan kenal. Kemudian yang nomor 7, menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan atau lubang dubur manusia ya, bukan hewan ya. Ada pertanyaan, Ustaz yang ngono kemaluan hewan batal? Mboten batal. Kemaluan kucing jenengan pegang mboten batal. Nggih. Paham nggih? Akhirnya mempelajari hukum terus jelas nggih. Kemaluan atau lubang dubur manusia nggih. Nggih. Baik diri sendiri maupun orang lain. Kurang kerjaan banget Ustaz nyekel nggone wong liya. Lah jenengan nek ngurusi wong mati lak yo kudu nyekel. Ngene apa nggih? Iya, itu orang lain. Atau putra patri panjenengan, jenengan nyebok ini kula punya orang lain. Ngene apa nggih? Jangan orang lain buat dewasa cekel-cekel ya jenengan diamuk. Paham? Paham nggih? Jadi dalilnya adalah man masa dzakarohu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluan kata Rasulullah falyatawaddo, maka berwudulah, berarti batal. Wajib wudu. Nah, baik hidup maupun mati. Berarti jangan ngurusi mayit kok bersentuhan dengan itu otomatis jangan batal. Kemudian milik sendiri atau orang lain batal. Anak kecil atau orang dewasa tetap batal. Sengaja atau tidak sengaja. Bar wudu jenengan urung nganggo apa-apa set mboten sengaja. Maka batal. Ya, termasuk kemaluan yang putus dari tempatnya. Oh, aneh-aneh men nggih syariat. Teng kitabe kok niku teng kitabe ada kemaluan jatuh. Kemaluan jatuh niku pripun? Dicekel jenengan. Subhan. Saya mau buang niku atus niku teng kitabe niku. Jadi makanya kalau belajar fikih niku. Belajar fikih atus niku. Maka tetap batal nggih. Tetap batal. Nah,
Begitu. Kitabnya mengatakan, saya bukan mengada-ada gitu. Kitabnya begitu mengatakan. Tidak batal jika menggunakan selain telapak tangan bagian dalam. Dados batal nek niki loh. Sing boten ketok niki loh. Ini enggak batal, ini enggak batal. Ini loh, telapak tangan bagian dalam itu yang batal. Batal. Nek boten batal. Paham? Nggih. Nih. Paham nggih? Maksudnya telapak tangan itu niki. Sing boten ketok. Kalau dibeginikan kok nggak kelihatan, itulah yang bersentuhan batal. Kemudian tanpa perantara, orang no kain, orang ngagem napa sapu tangan, ngago kayu, misalnya sing potol ngago kayu, mboten batal. Mboten batal. Subhanallah. Nah itu 7 sebab dari pembatal nawaqidul wudu. Pembatal wudu. Sebenarnya keterangannya ibu-ibu lebih lengkap dari ini masing-masingnya. Tapi karena saya di sini hanya beberapa bulan sekali ya begini, mudah-mudahan yang sederhana ini menjadi pengingat buat jenengan. Kalau jenengan pengen lebih lengkap ya nanti bikin pengajian yang lebih rengket seminggu sepisan gitu. Insya Allah nanti lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati, mboten bermaksud aneh-aneh ibu-ibu nggih. Itu memang ilmunya begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi ilmunya. Diberkahinya apa? Ilmu yang disampaikan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mboten namung dipirengaken tok tapi dilaksanakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.